Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian lihat tadi? Kita lihat lagi ya. Dari video animasi yang ini, nah, dapat kita ketahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Nah, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui fungsi dari alat gerak manusia. Nah, ternyata tulang itu memiliki fungsi loh. Fungsi yang pertama dari tulang yaitu sebagai tempat melekatnya otot, ya. Kemudian yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Kemudian yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat yaitu tempat pembentukan sel darah merah. Jadi itu fungsi tulang ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui fungsi dari otot itu sendiri, ya. Yang pertama, fungsi otot yaitu untuk menggerakkan tulang, ya. Kemudian, yang kedua, fungsi dari otot yaitu untuk mempertahankan postur atau posisi tubuh. Dan yang ketiga, fungsi otot yaitu untuk mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan kemudian untuk mengatur suhu tubuh, ya, itu adalah fungsi dari otot. Nah, sekarang otot itu tersusun dari yang pertama ada inti sel, kemudian ada serabut otot, dan yang terakhir tersusun dari otot atau daging. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Sebelumnya, maka mau bertanya dulu nih, apa itu paragraf utama? Coba diingat-ingat lagi. Ya, betul. Paragraf utama adalah ide pokok suatu paragraf. Nah, sekarang kita coba simak teks bacaan berikut. Kita baca bersama-sama ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kita baca satu paragraf dulu saja ya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ayo, yang mana kira-kira? Ya, betul. Ide pokok dari bacaan tersebut yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, baik anak-anak, itulah penjelasan singkat tentang pelajaran hari ini.
Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Dan jangan lupa latihannya dikerjakan di rumah. Oke, salam dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.